Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ramadhani Putri dengan NIM 241186206073, kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UTS yang diperintahkan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Abdoluddin, SPDI, MPD. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu tentang pengertian tes dan aspek-aspek dalam perencanaan tes. Jawabannya, tes pada dasarnya merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik, baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Tes biasanya diberikan dalam bentuk pertanyaan atau tugas yang harus dikerjakan oleh siswa dalam kondisi tertentu, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk menilai tingkat pencapaian belajar. Kalau kita lihat lebih dalam, tes tidak hanya sekedar memberi soal lalu dikumpulkan, tetapi merupakan bagian penting dari proses evaluasi pembelajaran. Dengan adanya tes, guru dapat mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Selanjutnya, dalam penyusunan tes yang baik, ada beberapa aspek penting dalam perencanaan tes yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tujuan tes. Tujuan ini menjadi dasar utama karena tanpa tujuan yang jelas, tes bisa menjadi tidak terarah. Misalnya, apakah tes digunakan untuk mengukur pemahaman konsep, kemampuan berpikir kritis, atau keterampilan praktek. Yang kedua adalah menyusun kisi-kisi soal. Kisi-kisi berfungsi sebagai pedoman agar soal yang dibuat sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Kisi-kisi biasanya memuat kompetensi dasar, indikator, materi, bentuk soal, dan tingkat kesukaran. Dan yang ketiga adalah indikator pencapaian kompetensi. Indikator ini menjelaskan secara spesifik kemampuan yang harus dimiliki siswa. Misalnya, siswa mampu menjelaskan proses siklus air. Dan yang keempat adalah bentuk tes. Bentuk tes harus disesuaikan dengan tujuan. Untuk mengukur pengetahuan, biasanya menggunakan pilihan ganda atau uraian. Sedangkan keterampilan lebih cocok penggunaan tes praktek. Dan yang kelima adalah tingkat kesukaran soal. Soal yang baik harus bervariasi, mulai dari mudah, sedang, hingga sulit, agar dapat mengukur kemampuan siswa secara menyeluruh. Keenam adalah alokasi waktu. Waktu harus cukup agar siswa bisa mengerjakan dengan maksimal, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Dan yang ketujuh adalah teknik penilaian. Berkaitan dengan bagaimana hasil tes akan dinilai. Apakah menggunakan skor, rubrik, atau kriteria tertentu. Dan yang terakhir adalah uji validitas atau reliabilitas. Tes yang baik harus benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur dan memberikan hasil yang konsisten. Jadi kesimpulannya, tes bukan hanya sekedar alat ukur, tetapi harus dirancang dengan matang agar hasilnya benar-benar mencerminkan kemampuan siswa. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2, yaitu bagaimana cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi, jawabannya adalah dalam proses pembelajaran, ketiga aspek ini sangat penting dan tidak bisa dipisahkan. Aspek kognitif
berkaitan dengan kemampuan berpikir siswa, seperti mengingat, memahami, hingga menganalisis. Sedangkan aspek afektif berkaitan dengan sikap, nilai, dan karakter. Dan aspek psikomotor berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan melakukan suatu tindakan. Oleh karena itu, dalam mengembangkan soal, guru harus mampu merancang instrumen yang tidak hanya mengukur pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan siswa secara menyeluruh. Langkah pertama adalah menentukan kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Ini merupakan fondasi utama dalam pengembangan soal. Kompetensi dasar diambil dari kurikulum, sedangkan indikator dirumuskan secara lebih spesifik dan operasional. Misalnya, bukan hanya memahami siklus air, tetapi mampu menjelaskan tahap siklus air secara runtut. Dengan indikator yang jelas, soal yang dibuat akan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Langkah yang kedua adalah menyusun kisi-kisi soal. Kisi-kisi ini berfungsi sebagai peta atau blueprint dalam pembuatan soal. Di dalamnya menentukan kompetensi dasar, indikator, materi, bentuk soal, serta tingkat kesukaran. Kisi-kisi sangat penting karena dapat menjaga agar soal tidak menyimpang dari tujuan pembelajaran dan memastikan semua materi penting sudah terwakili. Dengan adanya kisi-kisi, penyusunan soal menjadi lebih sistematis dan terarah. Langkah yang ketiga adalah menentukan bentuk soal yang sesuai dengan masing-masing ranah. Untuk ranah kognitif, guru dapat menggunakan berbagai bentuk seperti pilihan ganda, isian singkat, benar, salah, maupun uraian. Pemilihan bentuk ini juga harus disesuaikan dengan level berpikir siswa. Misalnya menggunakan taksonomi, Bloom dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Untuk ranah afektif, penilaian yang digunakan biasanya berupa angket, skala sikap, jurnal refleksi, atau lembar observasi. Sedangkan untuk ranah psikomotor, digunakan penilaian praktik, unjuk kerja, proyek, atau portofolio karena aspek ini lebih menekankan pada kemampuan melakukan. Langkah keempat adalah menulis butir soal. Dalam tahap ini, guru harus benar-benar memperhatikan kualitas soal. Soal harus menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa dasar. Hindari penggunaan kalimat yang berbelit-belit atau memiliki makna ganda. Selain itu, setiap soal harus sesuai dengan indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk pilihan ganda, pengecoh atau diskraktor juga harus dibuat dengan baik agar berfungsi secara efektif. Langkah kelima adalah melakukan uji coba soal. Uji coba ini sangat penting untuk mengetahui kualitas soal sebelumnya digunakan secara luas. Melalui uji coba, guru dapat melihat apakah soal terlalu mudah, terlalu sulit, atau bahkan tidak dipahami oleh siswa. Hasil uji coba akan memberi gambaran awal tentang kelemahan dan kelebihan soal yang telah dibuat. Langkah yang keenam
adalah melakukan analisis butir soal. Analisis ini meliputi beberapa hal seperti tingkat kesukaran, daya pembeda, serta efektivitas pengecoh. Tingkat kesukaran menunjukkan apakah soal tergolong mudah, sedang, atau sulit. Daya pembeda menunjukkan kemampuan soal dalam membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dan rendah. Sedangkan efektivitas pengecoh menunjukkan apakah pilihan jawaban yang salah benar-benar berfungsi atau tidak. Dan langkah yang ketujuh adalah melakukan revisi soal. Berdasarkan hasil analisis, soal yang kurang baik harus diperbaiki. Misalnya, soal yang terlalu mudah dapat dibuat lebih menantang. Sedangkan soal yang tidak memiliki daya pembeda perlu diperbaiki agar lebih efektif. Revisi ini penting untuk meningkatkan kualitas soal sebelum digunakan dalam evaluasi sebelumnya. Langkah ke-8 adalah menarik soal menjadi satu paket tes yang utuh. Dalam tahap ini, guru harus memperhatikan urutan soal, keseimbangan tingkat kesukaran, serta kejelasan pengerjaan. Soal sebaiknya disusun dari yang mudah ke yang sulit agar siswa lebih percaya diri dalam mengerjakannya. Langkah terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap penggunaan soal. Setelah tes digunakan, perlu merefleksikan apakah soal benar-benar efektif dalam mengukur kemampuan siswa. Hal ini penting untuk perbaikan di masa yang akan datang. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, soal yang dikembangkan tidak hanya mengukur kemampuan menghafal, tetapi juga mengukur pemahaman, penerapan, analisis, sikap, serta keterampilan siswa. Jadi, pengembangan soal yang baik akan menghasilkan evaluasi yang lebih akurat, adil, dan bermakna dalam proses pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3, yaitu apakah ciri-ciri butir suatu tes disebut baik? Jelaskan. Jawabannya adalah butir soal yang baik sangat menentukan kualitas hasil evaluasi pembelajaran. Jika soal yang digunakan tidak baik, maka hasil penilaian juga tidak akan akurat dan tidak bisa menggambarkan kemampuan siswa yang sebenarnya. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk memahami kriteria soal yang baik. Ciri pertama adalah validitas. Artinya, soal harus benar-benar mengukur apa yang harus diukur. Misalnya, jika ingin mengukur pemahaman, maka soal tidak boleh hanya mengukur hafalan. Soal harus sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran. Ciri kedua adalah reliabilitas, yaitu konsistensi hasil. Jika tes diberikan berulang dalam bentuk kondisi yang sama, maka hasilnya relatif tetap. Ini menunjukkan bahwa soal dapat dipercaya. Ciri yang ketiga adalah objektivitas. Penilaian harus bebas dari subjektivitas guru. Artinya, siapapun yang memeriksa, hasilnya tetap sama. Hal ini biasanya lebih mudah diterapkan pada soal pilihan ganda. Ciri keempat adalah praktis. Soal harus mudah digunakan
baik dalam penyusunan, pelaksanaan, maupun penilaiannya, serta tidak memerlukan waktu dan biaya yang berlebihan. Ciri yang kelima adalah memiliki tingkat kesukaran yang seimbang. Dalam suatu tes harus bervariasi, ada yang mudah, sedang, dan sulit, agar bisa mengukur kemampuan siswa secara menyeluruh. Ciri yang keenam adalah memiliki daya pembeda. Soal harus mampu membedakan siswa yang memahami materi dengan yang belum. Soal yang baik biasanya dijawab benar oleh siswa yang pintar dan salah seorang yang kurang memahami. Ciri yang ketujuh adalah menggunakan bahasa yang jelas dan tidak ambigu. Bahasa harus sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, khususnya di sekolah dasar. Ciri yang kedelapan adalah pengecoh, berfungsi dengan baik terutama pada soal pilihan ganda. Pengecoh harus terlihat meyakinkan sehingga bisa menguji pemahaman siswa secara lebih tepat. Sebagai kesimpulan, semakin banyak kriteria ini terpenuhi, maka semakin baik kualitas butir soal tersebut. Oleh karena itu, guru harus menyusun soal dengan teliti agar hasil evaluasi benar-benar akurat dan adil bagi semua siswa. Baik, selanjutnya soal nomor 4 yaitu menjelaskan 3 definisi evaluasi menurut para ahli beserta sumbernya. Jawabannya adalah yang pertama, menurut Suharsimi Arikunto tahun 2013 dalam buku Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, penerbit Bumi Aksara, beliau menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, menurut Anas Sudijono tahun 2011 dalam buku Pengantar Evaluasi Pendidikan, penerbit Raja Grafindo Persada. Beliau menyatakan bahwa evaluasi adalah proses menilai sesuatu untuk mengetahui kualitasnya. Dan yang ketiga, menurut Nana Sudjana tahun 2010 dalam buku Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, penerbit Remaja Rosda Karya. Beliau menyatakan bahwa evaluasi adalah proses memberikan nilai terhadap hasil belajar siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses mengumpulkan informasi dan menilai hasil belajar untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Kita masuk ke soal yang nomor 5 yaitu tentukan tingkat kesukaran dan daya beda butir soal berikut. Nah, ini adalah tabel butir soalnya. Jadi kita diperintahkan untuk mencari tingkat kesukaran dan daya beda. Nah, yang pertama kita mencari tingkat kesukaran, yang dimana tingkat kesukaran itu mempunyai rumus P sama dengan B per JS. Jadi penjelasannya P sama dengan indeks tingkat kesukaran, B sama dengan jumlah siswa yang menjawab benar, JS sama dengan jumlah seluruh siswa peserta tes. Nah, di sini ada klarifikasi tingkat kesukaran soal. Nah, interval dan ada keterangan. 0,00 per 0,30 yaitu
soalnya tergolong sukar. 0,31 per 0,70 soalnya tergolong sedang. 0,71 per 1,00 soal tergolong mudah. Nah, itu adalah tingkat kesukaran soal. Klarifikasinya. Jadi, kita lihat dulu butir soal yang pertama. Kita lihat ada berapa banyak orang siswa yang menjawab benar. Yaitu 1 itu adalah orang siswa yang menjawab benar. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di butir soal yang pertama, siswa yang menjawab ada 11. Kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, yaitu P sama dengan B per JS. P sama dengan siswa yang menjawab tadi ada 11 per JS itu jumlah seluruh siswa peserta tes. Jumlahnya semuanya ada 15. Nah, masukkan 15. Nah, 11 per 15 yaitu 11 dibagi 15. Hasilnya adalah 0,73. Nah, jadi soal tersebut tergolong mudah karena dia 0,73. Dan selanjutnya nanti untuk soal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nanti saya jelaskan. Baik, di sini saya telah mendapatkan semua tingkat kesukaran pada butir soal berikut ini. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Jadi, butir soal yang pertama yaitu terdapat yang menjawab ada 11. Jadi, 11 dibagi 15 hasilnya 0,73. Itu tingkat kesukarannya tergolong mudah. Yang soal butir soal nomor 2 menjawabnya 11 dibagi 15 sama dengan 73. Itu termasuk mudah. Di soal nomor 3, yang menjawab ada 6 dibagi dengan jumlahnya, yaitu hasilnya 0,4. Itu soalnya termasuk sukar. Yang nomor 4, yang menjawab 13 dibagi dengan jumlahnya 15, yaitu 0,86, yaitu tergolong mudah. Lanjut ke yang soal nomor 5. Nomor 5 yaitu yang menjawab ada 9 dibagi dengan jumlah yaitu 0,6, yaitu termasuk sukar. Masuk ke soal nomor 6 yang menjawab 11 dibagi dengan jumlah semua siswa yaitu 0,7 hasilnya, itu termasuk mudah. Ini sama ya, 6, 7, 8 sama, itu tergolong mudah. Di soal nomor 9 yang menjawab ada 10 dibagi 15 sama dengan 0,66, itu termasuk sedang. Di nomor 10 yang menjawab ada 8 dibagi dengan jumlah siswa yaitu hasilnya 0,53, itu termasuk sedang. Nah, ini adalah cara mencari tingkat kesukaran butir soal. Kita masuk untuk mencari daya beda butir soal. Nah, daya beda butir soal itu mempunyai rumus DP sama dengan KA dikurang KB. Penjelasannya DP yaitu daya pembeda, KA sama dengan kelompok atas, KB yaitu kelompok bawah, dan N yaitu jumlah siswa dalam satu kelompok. Nah, jadi jumlah seluruh siswa dibagi dengan 2. Jumlah siswa kita
jumlah siswa yang mengikuti tes adalah 15. Jadi 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. Nah, jadi kita bulatkan aja menjadi 7. Ini adalah untuk memudahkan kita nanti dalam mencari kelompok atas dan kelompok bawah. Setelah itu kita masuk ke kriteria indeks daya pembeda. Nah, di sini ada 0,00 sampai 0,20 itu jelek. 0,21 sampai 0,40 itu cukup. 0,41 sampai dengan 0,70 itu baik. 0,71 sampai 1,00 yaitu sangat baik. Nah, sekarang kita diperintahkan untuk mencari daya pembeda pada butir soal ini. Di sini kita menambahkan 3 tabel lagi, yaitu ada tabel pertama yaitu untuk skor, tabel yang kedua untuk kelompok atas, tabel yang ketiga untuk kelompok bawah. Nah, setelah kita membuat tabel, kita cari responden 1. Nah, di sini kan ada 0, ada 1. Nah, yang 0 itu dia menjawabnya salah. Kalau 1 itu benar. Nah, jadi pada responden 1 jumlah benarnya ada 7. Nah, kita tulis di sini di skor yaitu 7. Kita urutkan semuanya dari responden 1 sampai 15, kita jumlahkan semuanya. Setelah dijelaskan semuanya, kita mencari kelompok atas dan kelompok bawah. Nah, di sini kan nampak mana kelompok atas dan kelompok bawah. Kalau nilai 7 itu termasuk ke kelompok atas. Nilai 8 itu juga termasuk ke dalam kelompok atas. Dan nilai 7 juga masih masuk ke kelompok atas. 9 juga masuk ke kelompok atas. Nah, untuk KB itu kelompok bawah yang nilainya rendah, yaitu ada 6 dan 5. Nah, setelah kita mendapatkan, di sini nampak daya pembedanya yaitu kelompok atas. Kita ambil yang 8 pada responden 8, dia benarnya 8. Dan kelompok bawahnya yaitu pada responden 15, dia benarnya ada 5. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Rumus yang tadi, DP sama dengan KA dikurang dengan KB per N. Jadi, DP sama dengan KA-nya tadi berapa? 8. Nah, dikurang dengan KB. KB-nya berapa? 5. Nah, 8 dikurang 5 yaitu hasilnya 3. N ini tadi dari kita menjumlahkan jumlah siswa dibagi dengan 2. Nah, jadi kita taruh di sini. Nah, 8 dikurang 5 jadinya 3. 7-nya diturun ke bawah. Jadi 3 dibagi 7 jadinya 0,42. Atau bisa dibulatkan menjadi 0,43. Dan ini adalah hasilnya. Berarti dia termasuk ke kriteria baik. Nah, beginilah cara mencari daya pembeda pada butir soal.